Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Hakim Musi akan menyampaikan salah satu mata kuliah dasar umum yakni NKDU Pancasila, di mana dalam kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup pembelajaran Pancasila. Ada dua hal penting di dalam kajian tentang ruang lingkup pembelajaran Pancasila ini. Yang pertama adalah landasan pembelajaran Pancasila berupa signifikansi pembelajaran, termasuk peraturan-peraturan formal yang mendukung diadakannya pembelajaran Pancasila. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang pengertian Pancasila serta arti dan makna kelima sila dari Pancasila itu sebagai ide-ide yang fundamental tentang manusia dan seluruh realitas yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari kerangka landasan Pancasila ini diharapkan dengan belajar tentang Pancasila ini itu akan membentuk satu sikap, satu cara pandang agar mahasiswa itu dapat memahami, menghayati, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentu di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah sebab bagaimanapun mahasiswa ini adalah bagian dari warga negara atau warga negara Indonesia yang tentu diharapkan memiliki jiwa Pancasila yang sanggup menguasai dan memahami tentang beraneka ragam persoalan, beraneka ragam masalah di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tentu berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 356 garing Dikti garing Skep garing 1995. Landasan pendidikan Pancasila itu didasari atas visi dan misi, di mana pada kerangka visi itu diharapkan terwujudnya satu kepribadian dari sivitas akademika yang tentu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk melaksanakan visi ini maka ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan di dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun kultur atau budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Landasan pendidikan Pancasila yang pertama adalah landasan material. Apa yang dimaksud dengan landasan material? Bahwa Pancasila secara material memang diperlukan sebagai satu dasar yang mewadahi atau mewakili seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, agar terjadi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dalam kerangka landasan material, di mana Pancasila ini merupakan aset nasional yang dapat dijadikan sebagai paradigma untuk menyusun platform bersama menuju cita-cita sebagaimana yang dicita-citakan di dalam kemerdekaan
bangsa Indonesia ini yang telah diperjuangkan kelahirannya. Yang kedua adalah landasan formal. Yang dimaksud landasan formal adalah bahwa proses pelaksanaan Pancasila tentunya didukung oleh peraturan-peraturan formal yang kesemuanya itu memiliki kekuatan material secara historis, yakni teruji dalam isinya. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang terkait dan memiliki kekuatan formal, semua itu adalah untuk mengatur diadakannya pembelajaran Pancasila tersebut. Jadi ini menjadi kerangka landasan formal. Nah, beberapa aturan-aturan formal tentu yang terkait dengan Pancasila seperti tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya misalnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang yang terkait dengan sistem pendidikan tinggi. Semua itu adalah menjadi landasan formal pelaksanaan mata kuliah Pancasila ini. Yang ketiga adalah landasan historis atau perspektif sejarah, di mana bangsa Indonesia ini terbentuk melalui satu proses sejarah yang sangat panjang. Nah, ini membutuhkan satu pemahaman yang ideal tentang dasar negara, sebab sejarah telah memberikan kita pengalaman yang banyak. Bangsa Indonesia itu melalui perjalanan sejarah, di mana dalam perjalanan ini kita menemukan kepribadian sendiri yang di dalamnya ada sifat, ada karakter, ada ciri khas bangsa Indonesia. Para founding fathers atau pendiri republik ini merumuskan dasar negara menjadi 5 sila yang kemudian kita kenal dengan istilah Pancasila. Berikutnya adalah landasan kultural atau landasan budaya, di mana bahwa setiap bangsa itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tentu bangsa Indonesia ini juga memiliki pandangan hidup yang berdasar pada kultur yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada satu nilai-nilai kebangsaan dan keanekaragaman yang terkandung di dalam Pancasila, yang diangkat dari kultur sendiri, sehingga generasi penerus itu perlu mendalaminya secara dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana terjadi perubahan setiap waktu, tetapi kita memiliki kultur tersendiri, kita memiliki karakter budaya tersendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian Pancasila. Berbagai macam arti dan makna Pancasila ini dibahas dalam berbagai referensi, tapi saya akan menyampaikan satu referensi sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yamin, di mana yang menjelaskan bahwa di dalam bahasa Sanskerta istilah Pancasila itu memiliki dua arti, yakni panca dan sila. Kalau dengan huruf I pendek berarti batu atau sendi, atau bisa juga diartikan sebagai alas atau dasar. Sedangkan sila di mana huruf I ganda itu berarti tingkah laku yang penting, baik dan senonoh. Sedangkan kata sila dengan huruf biasa itu berarti berbatu sendi 5, atau dengan istilah lain itu disebut dengan 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Itulah salah satu pengertian Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Pancasila dalam sudut pandang setiap sila-sila. Jadi masing-masing sila itu memiliki makna tersendiri. Yang pertama tentu sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna inti yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila ini adalah ketuhanan. Di mana di dalam hal ini negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan, kepercayaan untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, menurut kepercayaan yang diyakininya. Nah, oleh sebab itu di dalam negara Indonesia ini tentu tidak diperbolehkan, tidak boleh ada satu faham yang menyediakan atau menihilkan atau mengingkari adanya eksistensi Tuhan. Sering kita dengar istilah ateisme atau tidak memiliki Tuhan. Paham-paham seperti ini berdasarkan kaidah sila pertama itu tidak dibenarkan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua itu adalah suatu kesadaran dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungannya dengan norma-norma atau kaidah-kaidah kesusilaan umum, baik terhadap diri secara pribadi, sesama manusia, maupun terhadap makhluk lainnya, katakanlah hewan atau alam secara luas. Yang kedua adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakiki manusia sebagai makhluk yang sopan, yang santun dan bersusila. Yang terakhir adalah mencerminkan keluhuran budi manusia Indonesia. Itulah makna yang ditekankan di dalam sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga atau Persatuan Indonesia menekankan bahwa bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam, yang kompleks, sehingga menjadi satu kebulatan yang dinamis. Jadi dalam dinamika Indonesia ini kita memiliki banyak keragaman, dan ini tentu diharapkan utuh dalam kesatuan. Adanya perbedaan-perbedaan itu terjadi misalnya dalam hal ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan. Nah, diharapkan seluruh komponen-komponen itu dapat bersatu. Nah, hal yang terpenting juga di dalam sila Persatuan Indonesia adalah apa yang disebut dengan nasionalisme, rasa nasionalisme, di mana nasionalisme ini akan mengatasi paham golongan atau suku bangsa di dalam bergerak atau berdinamis, sehingga adanya sila ketiga ini sanggup membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang terpadu, yang tidak terpecah-pecah, utuh dalam kesatuan, yang semuanya ini merupakan makna dari sila Persatuan Indonesia. Berikutnya sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti dari sila keempat ini adalah kerakyatan, bermakna bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Inilah yang disebut dengan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat ini menjadi inti dari kekuasaan. Jadi maksudnya kekuasaan itu berada di tangan atau berada di kedaulatan rakyat, atau rakyatlah yang berdaulat.
Sementara dalam perspektif hikmah kebijaksanaan itu dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan yang semuanya ini menggunakan akal pikiran atau rasio yang sehat. Sehingga kita memandang perspektif kerakyatan ini dengan bijaksana, dengan arif, agar tercipta satu dimensi kerakyatan yang kondusif. Sementara permusyawaratan adalah menunjukkan suatu tata cara dari karakter kepribadian bangsa Indonesia, bahwa di dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal itu sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah atau berdasarkan kehendak rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan formal. Sebab kita di Indonesia ini punya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang formal. Katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang itu merupakan adalah representasi rakyat sebagai satu kekuatan yang berdaulat. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan sosial itu berarti keadilanlah yang berlaku di dalam masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan material maupun spiritual. Nah, keadilan sosial ini mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Jadi ada keseimbangan antara individu baik dalam kehidupan secara pribadi maupun secara berkelompok atau masyarakat, di mana setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang adil di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga seluruh aspek-aspek ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk keadilan dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Begitulah landasan Pancasila serta pengertian Pancasila dan makna dan arti dari masing-masing sila Pancasila ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan berkah, sehingga ini bisa menjadi satu catatan penting di dalam hal sebelum kita mempelajari lebih jauh mata kuliah dasar umum tentang Pancasila ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.